dan kerugian, Pak. Di umur 5 bulan, seandainya itu unit dikembalikan secara baik-baik oleh debitur, mungkin akan diterima oleh pihak TAP. Meskipun Pak ya, secara gross mereka rugi. Meskipun DP sampai 50 baru bayar 5 bulan, mereka belinya cash 9. Rugi. Pak ya, ini kita berbicara keuntungan dan kerugian. Kalau sekarang dia sudah untung. Nah, sekarang kalau Belum. untung, sekarang gini Pak. Sudah untung. Saya masuknya sudah 164 juta harga mobil saya 168 juta, 166 juta. Utang harga mobil 152, 14 juta dia sudah untung. Nah, kalau berbicara untung dan kerugian Pak ya, terkait masalah pembayaran. Itu saja. Jadi mobil ini dia sudah untung. Hitung dagang. Ya kita sama kalau bicara untung. Oh. Sekarang gini, karena Setelah 4 anak ini saya bilang aja dia sudah untung. Jadi bukan modalnya sudah untung 14 juta. Harga mobil kan 152 juta. Uang saya kami masuknya 166 juta. Yang sudah masuk. Gitu. Berarti cukup ya udah bayar ya. Sudah untung. Nah, sekarang Bapak gini. ini merasa cukup udah bayar. Bukan masalah cukup. Oh, gitu kalau ya. wajib kita masih Pikir kita. gitu. Nah, sekarang gini. Kalau masalah untung rugi kan ini macam Tadi kan ada statement yang sampai keluarkan. Kenapa saya tidak melakukan pembayaran lagi? Dasar pertama adalah masalah COVID. Ya. Terus yang kedua adalah dasarnya adalah jengkel. Jengkel itu ya ada juga rasa jengkel. Ada masalah. Jengkel waktu perdana itu. Ada masalah jengkel juga nih. Iya, Pak. ada jengkel waktu itu kan baru 2 bulan, Pak. Iya. Dan lucunya gini lagi, Pak. Nah, rekam lagi. Jadi setelah kita ada kejengkelan sampai kurang lebih 2 bulan itu tidak pernah lagi dia nagih saya. Tiba-tiba datang pihak ketiga. Sekitar bulan berapa itu, Mak? Pihak ketiga yang pertama itu. Datangnya kemana? Pak? Datang ke rumah ke saya. Ke Kan mana, sini Palangka? juga ya. Kan saya tinggalnya di Palangka. Datang lagi. Ya saya jelaskan sudah itu. Diterima sama mereka. Ya kan? 2 bulan kemudian datang lagi pihak ketiga lagi. Diterima lagi penjelasan saya sama bikin bati-bati itu perjanjian itu sama Bang Andre itu tidak berlaku ya. Itu Tidak saja. berlaku, Pak. Tidak Cuma berlaku. berdua aja kan Bapak ya? Enggak, dia waktu itu Bang Andre-nya ini dia berteleponan sama pihak TAP. Sampai bisa memastikan dia itu pihak TAP. Tapi kan dia yang ngomongnya. Nah, Saya kan nggak makanya, tahu. Saya mau tanya, memastikan nggak bahwa itu orang kantor TAP? Dia kan ngomongnya itu saya mau telepon dulu Pak pihak TAP dulu. Ya makanya karena kalau sampai bisa memastikan dan bisa membuktikan itu. Ya tahu kan dia. Ya, makanya ini permasalahan kita bahasa bisa aja berandai. Iya, ya, Telepon, bos, ini bikin surat pernyataan nanti bulan. Syukur lah begitu kan. Kurus ya orangnya Pak? Hah? Kurus ya orangnya. Nah, kita nyari permasalahan di sana, Pak. Nah, Emang sekarang saya- gini. Saya tidak bisa mengikuti perjalanannya seperti apa. Saya berbicara terkait masalah data. Maunya sampean seperti apa ke depannya? Iya Pak. Ya seperti yang saya bicarakan sebelum dengan yang lain-lain yang 2 kali itulah. Untuk sementara ini kita memang tidak ada untuk membayar itu. Pak. Dan kita akan membayar itu Mei 2021. 2021. Itu pas 12 bulan. Kemauannya sampean. Iya. Kemauannya sampean. Sekarang kemauannya TAP sampean tahu nggak seperti apa? Nah itu sih tidak tahu. Yang dia kan TAP-nya tidak pernah datang ke saya, datangnya orang ketiga terus. Ya, jadi gini, Segini Pak. Pak. Nah kita benar ini kita tablak nih TAP. Ini TAP ini Pak. Seluruh rakyat Indonesia lihat ini kelakuan racing. Kalau dia berani mengutus orang ketiga, seharusnya dia tahu apapun yang diputuskan orang ketiga. Benar nggak Pak? Hah? Ini kan jaraknya lama dari yang saya pertama pihak ketiga pertama, pihak ketiga kedua sudah putus di situ, beri keringanan kelonggaran semua. Kenapa tidak tahu tak? Berarti dia tidak percaya sama orang ketiga. Oke, jadi gini Pak, saya pertanyaan. Sampai pernah datang ke kantor TAP nggak? Saya kan kan di sana di Kalbar sana. Iya, pernah datang nggak? Tidak pernah datang saya ke sana. Pernah datang. Jadi gini Pak ya, kenapa dari pihak TAP itu akhirnya mengutus pihak ketiga? Maaf, saya protes. Pihak ketiganya apa? Preman kah? Apa polisi Bukan, kah? Pak. Apa? Nah, Bentar, gitu. Pak. Bukan, Jadi Pak. kita tidak boleh begitu main utus orang terus. Bentar gitu. Pak, bentar dulu, kita jelaskan dulu. Dan kita bukan masalah saling sampean, jadi kita masalah kita tetap antap. Tak memberikan kredit mobil kepada seorang istri tanpa seizin suami. Saya mau tahu sampai detik ini mereka tidak kasih data kepada saya. Kalau sampai ada tanda tangan saya di situ, itu pemalsuan tanda tangan, dia pun akan saya tuntut. Tidak ada Pak. Saya sudah cek nama Bapak nggak ada. Tidak ada. Nah, Iya. saya status penjaminnya siapa Pak? Berarti dia itu pemohon tunggal dijamin oleh orang tua mungkin. Nah itu yang saya mau tahu kan begitu. Makanya kemarin harusnya dia iya. gini yang saya masalahkan ketika 2018 dia tidak bisa berpindah tangan kepada orang lain ini kredit. Harusnya hari itu dia paksa ambil nih mobil.
dia nggak kenapa mau, ya? tidak mau begitu dia tidak paksa ambil begitu saya Pak bisa nggak kalau saya saja yang membayar? Oh bisa aja Pak. Kenapa bilang begitu? Setelah saya bayar begini banyak, begitu saya terlambat baru dia masalahkan tentang debitur. Kan begitu. Berarti dia culasin uang saya begini nih. Ya culas sama tap. Iya dong. Kenapa ambil uang orang? Kalau memang mobil ini tidak bisa, orang lain yang membayar tidak punya hak, ambil saat itu. Nah, jadi gini Pak, pertanyaan saya. Ketika sampai ada itikat ingin mau membantu melakukan pembayaran itu, Bukan mau membantu loh Pak, dengar dulu. Gini, bentar Pak, ini kita clearkan. Kalau sampean artinya tidak mau membantu membayar ini, ngapain sampean bayar? Bukan mau membantu membayar. Nah, makanya saya bisa nggak saya yang membayarnya? Nah, artinya kan ada ucapan Ya, statement, bisa ada. nggak saya membayar? Itu kan esensinya Ya. adalah berarti kan ingin melakukan Ya. pembayaran. Ya. Berarti kan ingin membantu si Membantu. debitur. Tapi kan dia Sering. sudah tahu bahwa saya bukan debitur. Oke, jadi sekarang gini Pak, saya jelaskan dulu. Itu kan tujuannya kan ingin membantu. Iya. Nah, sampai mengeluarkan statement bahasanya bisa nggak? Bisa nggak itu kata membantu loh Pak. Iya, Bisa nggak? Ya oke lanjut. Nah, bisa nggak saya membantu? Kan tujuan itu statementnya statement membantu loh Pak. Ini perlu digarisbawahi dulu nih. Statement bahasanya kosakata bisa nggak seandainya saya ingin melakukan pembayaran? Ya jelas bisa. Waktu itu, waktu sampean keluarkan statement bisa nggak itu di hadapan orang tap sama istri sampean nggak? Ya, dia Ada istrinya. Dia ada. Ada, Bang. Dia kan berdasarkan yang kita bicara ini berdasarkan awal pokoknya surat pernyataan itu. Berarti kan istri saya sudah jelas menyatakan bahwa silakan ambil nih mobil. Oke. Nah, Sekarang gini Pak ya. sekarang saat tak mau ngambil mobil saya bilang begitu. Berarti ini sudah posisi mobil sudah bukan debitur lagi. Oke, jadi gini Pak. Nah, gitu. Kan dengan adanya surat pernyataan itu, Iya. kan dasarnya sampean juga ingin mengeluarkan statement Ya. bisa nggak saya membayar itu dasarnya surat pernyataan Iya, itu kan? iya. Iya nggak? Ya. Seandainya tidak ada surat pernyataan itu mungkin sampean juga tidak tahu nih permasalahan. Tidak tahu, Iya saya kan? tidak tahu. Nah, gitu loh Pak. Jadi saya pengen kasih tahu lagi, 2018 itu TAP sudah jelas tahu bahwa mobil ini penguasanya bukan debitur lagi. Itu loh yang saya masalahkan. Benar nggak? Cuman angsurannya dibayar, Pak. Dibayar. Ya? Nah, nggak apa-apa. Yang membayar bukan debitur. Nggak apa-apa, Pak. Dia tahu. Tidak apa-apa itu, Pak. Nah, gitu loh. Jadi Cuma saat sah-sah saja. ya begitu saat saya kita sudah tahu yang membayar ini Iya. saya. Nah, waktu saya minta data, jangan Sorry. bilang karena saya bukan debitur, kami tidak punya hak mengasihkan itu. Tapi waktu kau ngambil uangnya, boleh. Oh ini loh, ingat loh. Iyalah, waktu kami membayar Diterima. Saat kami meminta hak kami untuk mengetahui berapa sisa utang kami, berapa bulan yang kami sudah bayar, dia tidak terima kenaan saya bukan debitur. Kan itu loh poinnya. Kalau bank gitu Pak, siapapun yang membayar pasti diterima. Nah, tapi kalau sampean mau ngambil itu harus yang bersangkutan. Ngambil apa maksudnya? Ya ibaratnya mau BPKB, mau Bukan sertifikat rumah. datanya itu. Karena data. Data itu kan harusnya saya membayarnya. Oh itu mana-mana berarti tidak benar itu peraturan begitu Pak. Harusnya kalau memang orang debitur sudah tidak bisa, orang lain tidak bisa lagi, tidak bisa nerima pun tidak boleh, harus debitur Boleh, itu Pak, yang bayar. boleh, Pak. Yang penting ada Nah, pembayaran. kenapa waktu saya minta mengetahui itu tidak bisa? Iya. Kan begitu. Perkaranya itu aja, Pak ya. Iya. Jadi perkaranya kenapa sampai tidak bisa untuk meminta data itu? Ya memang. Pada intinya sampai harus mengakui dulu nih Pak ya. Mengakui dasarnya adalah memang sampai bukan debitur. Ya. Dasarnya. Ya. Seandainya sampai meminta itu menunjukkan surat kuasa dari yang bersangkutan, artinya dilimpahkan sepenuhnya kredit itu sampai mungkin bisa. Itu tidak ada pelimpahan Pak. Jadi Nah, gini, kan sampean yang membayar selama ini, sampean kan otomatis kan paling ini nuntut hak kan, iya nggak? Menuntut loh, selama ini saya melakukan pembayaran kok diterima. Nah, kita garis bawahi. Saya melakukan pembayaran itu pihak TAP mengetahui bahwa saya bukan debitur. Betul. Itu Betul. boleh Ya. dibawahi. Ah. Itu yang saya poinin. Ingat, Siapapun boleh, Pak, bayar, Pak. bukan begitu. Betul. Memang betul itu maksud Di sini saya. tuh, kalau sudah menunggak baru timbul masalah. Nah, itu. Nah, memang begitu. Jadi Pak, kalau aturannya. menunggak itu jangan dimasalahkan. Saat saya meminta data, jangan dimasalahkan saya bukan debitur. Kenapa waktu saya membayar bukan debitur diterima? Kan gitu. Dan mobil ini tetap sejak 2018 tetap tahu mobil ini di tangan saya dan saya bukan debitur. Oke, jadi gini Pak ya. Namanya Itu saja. Namanya Kenapa tidak diambil jadi 2018 gini itu? Pak ya. Itu Namanya aja. data-data debitur atau data prakredit itu dilindungi Pak.
Jadi gini saja Pak lah, supaya kita tidak bandingkan. Apa keinginan Bapak, apa keinginan saya, itu saja. Keinginan saya itu saja. Kalau keinginan Bapak, Saya menyampaikan kebenaran, Pak. Jadi kebenaran Bapak sampaikan. Nah, jadi saya mengetahui bahwa Bapak memang benar begitu kan. Tapi ternyata memang salah, Pak, aturannya. Karena Bapak bukan debitur. Pertama si istri tadi kan kredit tidak memakai nama Bapak. Karena dia dipercayai leasing, Pak. Nah, dia jadi pemohon tunggal. Dia tidak mengikut melibatkan Bapak. Nah, dia bisa kredit dia, Pak. bisa. Nah, cuman bisa kredit dia. Karena ada usaha, ada jaminan orang tua. Ya, walaupun dia sudah Nah, bersuami. setelah itu, Pak ya, Kenapa? setelah itu berhubung belakangan Ya, saya ada tanya dulu, Pak. masalah. Dan tanya dulu, Pak. Ya, Seorang istri mengeridik mobil ya, tanpa diketahui suaminya dengan dia mengedit atas nama tunggal, bisa? bisa, Nah, Pak. Bentar, saya klarifikasi. Bisa. Ya. Bisa atau tidaknya tergantung dari yang mengajukan, Pak. Gitu loh. Contoh, Saya data itu belum saya terima, Pak. Yang penjamin jadi itu tunggal ya, keterangan. bisa sampai mungkin Bisa. minta data itu, cuman sampai harus punya surat kuasa dulu ya dari yang bersangkutan untuk meminta dokumen itu. Karena dokumen itu tidak sembarangan kita berikan. Berarti waktu saya membayar itu, waktu saya dari 2018 sampai ke April 2020 itu tak tahu itu. Saya bukan debitur, diterima terus uang saya. Terus yang jadi permasalahan. Jadi tak itu dia tahu mobil ini tanggal 2018 itu sudah bukan sama mamanya Jarak, adalah sama saya. Saat itu mereka mau ambil nih mobil. Saya bilang kalau mau ambil silakan aja, tapi saya ini masih suaminya sah. Kalau istri saya tidak mampu bayar, biar saya yang bayar. Berarti TAP sudah tahu 2018 saya bukan debitur, dia terima terus uang saya. Begitu saya terlambat, dia permasalahkan bahwa saya bukan debitur, tidak punya hak. Ingat ini pemerintah. Ingat ini pemerintah penegak hukum. Jangan menggigit pengusaha, jangan menggigit orang yang benar. Ingat. Gitu Jadi aja. gini, Pak. Terus alasan sampean gini. Kan sampean tujuannya membayar itu otomatis kan ya mungkin ada suatu keinginan juga, benar nggak, Pak? Benar nggak? Ya. Keinginan ya artinya memiliki yang namanya mungkin BPKB. Oh, enggak, itu saya bukan itu tujuannya, Pak. Terus Kan itu waktu itu kan dia masih istri saya. oke. Sekarang sampean mengetahui nggak ketika perjanjian akad kredit itu tujuannya istri sampean tujuannya buat apa? Ya, saya tidak tahu, Pak. Kalau dia Tidak tahu. dia kan dia minta izin kreditnya. Tapi mobil dibawa di rumah kan, Pak? Iya, kan Sekarang sudah ini, Pak. berapa mobil itu sudah di Kalau- rumah baru saya tahu Pak, gitu, Pak. kalau berbicara prosedur akad kredit gini, Pak ya, kalau kita berbicara masalah mekanisme hukum gini, kalau kita berbicara masalah hukum, Nah, gini ya Pak, kita mau bicara hukum ini masalah ini masalah Ya. ini ya sekarang. Gini. Masalahnya apa? Maunya gimana? Jadi Gitu Sidin saja. ini sudah membeberkan keluhan Sidin. Nah, jadi keluhan-keluhan Sidin, pernyataan Sidin di mana salahnya, di mana benarnya kita sampaikan. Selaku kita yang mengetahui Ya, itu aturan leasing. Maksud Sidin gitu. Pak ya. Ya, Pak Dadang begitu Iya. ya. Nah, kalau menurut saya, Pak, kalau istri itu memang boleh-boleh saja sebagai atas nama. Itu tinggal pihak istri yang mengkondisikan, Pak. Jadi pihak leasing taunya terima berkas. Terima berkas, terima data, survei, wah ini mampu itu. Nah, Itu masalah pengambilan lah. ternyata di belakangnya loh ada suami istri, mungkin saja pihak istri bilang kan masih udah janda, bisa. Tapi waktu bikin pernyataan kan jelas dia kan saya sudah tidak berhubung lagi sama suami saya. Karena dari permohonan ini, Pak. istri sampai Itu udah dia itu. Nah. Itu dapatnya saya dari TAP, saya juga punya itu. Iya. sampai udah pastikan itu bahwasanya suatu pernyataan memang istri sampai Tanda tangan dia itu. Iya. Tanda tangan dia. Itu kan saya dapatnya dari TAP 2018 saya dapat, Pak. Sini lah, saya dapat itu. 2018 itu saya dapat itu. Begitu surat itu pernyataan dibikin hari ini, besoknya TAP itu ngirim ke saya. Surat itu. Nah, jadi kita close dulu permasalahan ini tadi, Pak. Kita berbicara masalah tunggakan. Iya, itu aja. Nah, kan sampai mau menyelesaikan di bulan Mei 2021. Benar enggak, Pak? Iya. Cuman saya tidak mau lagi bikin pernyataan karena Bapak pihak ketiga. Kata Bapak tadi percuma nanti saya kebanyakan karena sudah ketiga kali loh Pak pihak ketiganya. Ini ketiga kali Bapak ini. Ya kan? Jadi pertama pihak ketiga itu apa gunanya?
Pihak kedua itu apa gunanya? Pihak ketiga ini perusahaan menguasakan Pak. Iya, Jadi tapi sudah 3 orang. Maksudnya ada yang aturannya pertama. Pak. Ada aturan undang-undang Pak. Jadi perusahaan itu diharuskan menyerahkan ke pihak ketiga penguasaannya. Iya, bujur. OJK Maksudnya- Pak, Otoritas Iya, Jaminan OJK Keuangan saja, itu. cuman Itu masalahnya yang mengeluarkan SK, yang instruksi itu Menteri Keuangan Pak. Iya tahu, tapi dia kan Nah, mengeluarkan iya. pertama ke pihak ketiga pertama sudah mengeluarkan, ke pihak tiga kedua kali sudah mengeluarkan. Nah. Bapak ini kan ketiga kalinya ke orang tiga orang. Karena yang 2 sebelumnya dianggap gagal, Pak. Dianggap gagal. Karena, Itu. karena sampean dengan statement sampean ingin menyelesaikan suatu tahun ke depan. Iya, Iya, gagal. Itu dari gini, Pak. Kita kembalikan permasalahan ini seandainya kita masalah pribadi. Pak ya, sampean misalkan yang punya kredit lah, yang punya leasing. Kira-kira selaku saya sampean misalkan belikan ke cash ke anak sampean. Sampean beli cash mobil misalkan 100 juta. Ya enggak? Ya, paham Pak. Enggak. Kalau saya, Bentar, ya. paham nggak? Kalau saya jadi leasing, saya berikan kelonggaran. Itu saja jawaban saya. Tidak usah panjang lagi. Iya. Berapapun terlambat masyarakat, saat dia lagi kesusahan, saya berikan kelonggaran. Selagi dia mengatakan mampu bayar saat dia ada uang nanti. Hutang piutang akan dibayar kalau tidak ada hukumnya selagi pembayar itu mampu bayar saat dia berkata mampu bayar, tapi bukan saat itu. Nah, Kalau Anda memaksa orang saat itu membayar, Anda perdata, pelanggaran Pak. hak asasi manusia. Pak, kalau utang piutang perdata Pak. Perdata, makanya saya ini bilang kalau judicial ya, aduan Pak. puas, laporkan saya ke pengadilan, kita main di pengadilan, saya layani. Pak, bentar Pak ya. itu Kalau saja. ini bukan perdata Pak, Hah? ada fidusianya loh. Iya. Ada hukumnya ini Pak. Boleh sih ada hukum, Nah, saya jalanin, saya juga iya, Pak ya? mau, karena saya Ya. juga punya data. Gitu kan saya sudah ada Nah, Pak ya? bayarnya. Sepertinya Bapak Baca ini udah ke penjara. sepertinya Bapak mengerti sekali tentang hukum. Iya, iya. Ya kan? Ya. Nah, kalau Bapak mengerti tentang hukum, Ini, Pak. ini Pak. Di sini ditulis Kementerian Ya. Hukum dan Ada Hak Pak, Asasi saya punya Manusia. itu juga, Nah, Pak. ini artinya sudah didaftarkan Oh, Pak ya, Pak. Kementerian. Nah, Saya punya ini juga, sudah lah. Iya. Kan saya bertata kan ini Benar. masalah, kan ini kan Benar, masalah Pak. kan terlambat, Pak. Saya akan meluruskan Ya. bahwa memang leasing ini memang benar. Iya, memang benar dia. Nah, aturannya memang benar. begitu. Memang benar dia benar saat orang terlambat. Jadi dia kalau nagih sudah tugasnya, gitu. kalau sudah Bapak mengetahui oh di mana salahnya, di mana Terlambat benarnya. terlambat. Ya. Kan sudah jelas itu. Kesalahannya terlambat Pak ya. Iya. Nah, kalau Kan jelas terlambat itu. itu kan ada ketentuannya Pak. Ada sebab akibatnya. Itu harus ada Aturannya. SP1, Nah. SP2, SP3 Pak. Saya tidak terima itu. Nah, Iya, sampean bukan atas nama Nah, nggak? kenapa Betul. terima uang saya 2018? Betul. Itu lain urusan. Hah? Sampean Belas punya- sekali urusan. Sekarang sampean begini menguasai saja. mobil. Sekarang gini aja, maunya Bapak apa? Mau saya apa? Mobil dibawa. Iya. Kalau sampai Bapak silakan bawa. Iya. Tapi Oh, iya. jangan tanggung resiko. Ya, nggak Siapa apa-apa. darah kita di sini. nggak apa-apa Sengaja. Pak. Nah, gitu saja. Rekaman. Panggil apa? Itu kamu saja. Panggil anak. Panggil anak lokasi panggil dia. Bang. Makanya sebelumnya kita harus tahu dulu Pak. Kita harus tahu dulu Panggil apa? sebelumnya. Pak Dadang. Bentar. Enggak ada apa ya? Ya. Biar kalian anak. Bentar. Pak Dadang. Kalian mau maksa ambil mobil kan? Pak Dadang. Bentar dulu. Bentar Mau Pak. maksa ambil mobil kan? Pak Dadang. Sampai ngontot-ngontot nanti ujung-ujungnya kalah juga gimana? Enggak apa-apa aja, Pak. Karena Malu, masalah Pak. ini masalah ini saya punya hak Benar. uang. Uang saya 194 juta. Mau kalian Jadi tarik aja maksud percuma saya- gitu. Maksud saya Gini. ini, Gitu. ini negosiasi Pak. Nah, makanya Gitu. saya bilang kan tadi saya akan bayar bulan Mei 2021. Iya. Itu saja. Bukan saya tidak mau bayar. Jadi gini Pak lah. Itu pernyataan saya. Bentar.